Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melakukan pembelajaran meskipun melalui via Zoom. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Ada ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kemudian Ibu akan mengabsen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baik. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan pada pertemuan sebelumnya kita ini sudah membahas tentang asas-asas perlindungan konsumen, tentang perlindungan konsumen, latar pentingnya undang-undang perlindungan konsumen, dan pada pertemuan ini kita akan belajar tentang lembaga konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen. Untuk pembelajaran sebelumnya, apakah ada yang masih ingat apa itu tujuan dibuatnya perlindungan konsumen? Ada yang bisa menjawab? Meningkatkan kesadaran konsumen. Ada lagi? Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut haknya sebagai konsumen. Ya, jadi itu tujuan dibuatnya undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan melakukan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning, maka diharapkan siswa dapat mengidentifikasi lembaga konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen. Kemudian kompetensi dasar yang harus kalian capai di sini menganalisis undang-undang perlindungan konsumen dan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, sekarang dibagi untuk membuat kelompok. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 siswa. Silakan dibagi kelompoknya terlebih dahulu. Baik, Bu. Dibagi kelompok? Ya, Bu. Sekarang kalian sudah terbagi kelompoknya. Di sini kalian bisa lihat video pembelajaran. Dan materi pokok pada pertemuan kali ini lembaga konsumen dalam undang-undang kemudian asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang terakhir asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Tujuannya perlindungan konsumen di sini adalah yang pertama meningkatkan kesadaran dan kemampuan tentang kemandirian konsumen. Yang kedua, meningkatkan hak dan manfaat konsumen dan cara menggunakannya dari eksekutif. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak sebagai konsumen. Yang
Waalaikumsalam. Itu tadi video pembelajaran mengenai materi Lembaga Perlindungan Konsumen. Mungkin dari kalian ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Paham, tadi linknya sudah Ibu kirim di grup WA. Silahkan kalian berdiskusi bersama kelompoknya. Setelah selesai diskusinya, sekarang presentasikan kepada masing-masing kelompok. Silahkan dibacakan hasil diskusi tersebut kepada Firda. Bukan namanya Firda. Namanya Firda. Pada kelompok 1 sudah siap? Ini kelompok 1 atas nama siapa? Iya. Suaranya tolong ya. Itu jangan disebut. Silakan. Sebutkan nama dulu ya. Tsunami di Taiwan. Kejadiannya adalah tsunami untuk berada di Taiwan tersebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Zat yang terkandung dalam Indomie adalah asam benzoat. Kedua, zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Dan pada Jumat, tanggal 10/2010, pihak Taiwan telah memutuskan untuk menarik semua jenis produk Indomie dari pasaran. Di Hong Kong, supermarket tidak memasarkan produk dari Indomie. Solusinya ialah Taiwan menggunakan standar yang berbeda yang melarang gas bermutu etil yang dilarang di Taiwan. Hal ini dijadikan dalam menafikan Indomie. Oleh karena itu akan dilakukan penyelidikan dan investigasi yang lebih lanjut. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indo Fasilitas Makmur mencantumkan segala bahan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk Indomie tersebut sehingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa Taiwan. Tidak. Iya, saya. Perkenalkan, nama saya Indonesia. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama kasus mereknya penjualan bakso celeng. Kejadian sebuah tempat produksi pemborosan daging sapi dengan babi hutan
di Pasar Citeureup. Kabupaten Bogor digerebek polisi Minggu 28 Mei 2019. Dari penggerebekan polisi menyita barang bukti daging jantan, daging ayam seberat 1 kg, daging ayam yang sudah dicampur daging celeng seberat 4 kg, 1 unit penggilingan daging kasar, 1 unit penggilingan daging halus, dan 1 buah freezer. Petugas juga menciduk 6 orang antara lain Pranoto alias Noto pemilik usaha bakso Plosan, dan keempat karyawannya yaitu Agus Isworo, Ujang Imad Marjianto, kemudian Heri Setiawan sebagai pembeli. Solusi, penjualan bakso celeng sangat berbahaya dan merugikan konsumen. Kita sebagai konsumen harus melaporkan ke pihak yang berwajib seperti BPSK atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional agar penjualan bakso celeng tidak lagi. Sudah, Bu. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Perkenalkan, nama saya Linti Naki, mewakili kelompok 3. Kasus ikan formalin pada ikan asin. Kejadian, ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota Yogyakarta terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya formalin. Bahkan kandungan formalin mengimbau kepada pedagang untuk hati menjual dagangannya dan meminta agar mengerti akan bahayanya obat kimia tersebut. Jika masih ada penjual yang melanggar, kita laporkan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen. Terima kasih. Nama kasus kalian Alfamaret. Kejadian kita antara Toli dan PT Sumber Alfaria Trijaya PT SAT yang awalnya disampaikan di Komisi Informasi Pusat dan kemudian berlanjut di Pengadilan Negara Tangerang. Pada dasarnya adalah data yang terkait dengan perdagangan Toli adalah orang konsumen yang berbelanja di Alfamaret, sebuah toko yang dikelola PT SAT, sedangkan PT SAT adalah pelaku usaha di bidang retail. Toli maupun PT SAT hanya tunduk pada Undang-Undang Tahun 1999 tentang perlindungan sebagai konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa. Dalam kasus sengketa dengan PT SAT Mustoli ingin menggunakan haknya untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan untuk kembalian yang didonanisasi melalui Alfamaret kepada beberapa yayasan sosial. Memang uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang dikonsumsi. Namun upaya Alfamaret untuk menjadi penghubung antara yayasan sosial dengan konsumen yang ingin berdonasi dapat dikategorikan sebagai jasa. Solusi, sebagai pelaku usaha berdasarkan pasal 7 butir B UU nomor 8 tahun 1999, PT SAT tujuan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pengembalian. Oleh karena itu, hasil dari jasa pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT SAT melalui kasir Alfamaret wajib dilakukan penggunaannya secara benar, jelas, dan penjelasan lebih lanjut tentang maksud benar, jelas dan jujur dalam UU nomor 8 1999. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari hasil semua
Kesimpulannya, kita sebagai konsumen harus berani menuntut jika hak kita dirugikan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang kualitas dan keselamatan konsumen. Ya, jadi itu yang terjadi menurut selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan tugas di Google Document ya, nanti kalian kerjakan. Dan kesimpulannya pada kali ini yaitu lembaga konsumen itu berperan aktif karena sebagai konsumen dalam mendapatkan barang atau mendapatkan pelayanan yang melak dan ada barang yang tidak sama ya. Lembaga konsumen. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Kalau sudah cukup, mari kita akhiri dengan doa. Silakan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baru di